Andi Simon tidak ngerti ini, saudara. Ya, orang-orang yang suka Andi Simon tidak ngerti. apalagi sikira tidak ngerti apa-apa. Andi Simon tidak ngerti kisah ini. Bahkan tadi dikatakan bahwa pengikutnya yang seperti apa tadi? Dan ini, baik sapu tangan Paulus maupun bayangan Petrus tidak pernah jadi sarana kesembuhan. Jadi tidak boleh pendeta antah berantah dari mana, pendeta kurang ajar dari mana, pakai sapu tangan, urapi dengan minyak atau doa, lalu suruh orang sentuh, ini sembuh kamu kalau pakai sapu tangan ini, itu pasti dari setan. Bilang kepada Andi Simon, Mbah Muriwali bilang itu bukan dari Tuhan dia itu. Itu yang dia lakukan itu dari setan itu. Salam sehat dan semangat selalu. Kembali lagi bersama saya Guntur Irianto dalam Koran, kontroversi dan kebenaran. Sahabat Koran, pro dan kontra itu wajar. Kebenaran sering menjadi kontroversi sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda dari berbagai pendeta. Nah, di sini kita perlu mewarnai kekristenan di Indonesia dengan menyuarakan kebenaran. Sehingga kita menjadi cerdas, memahami kebenaran dengan benar, dan ini berimbang dari tuduhan dan tanggapan sekelompok orang yang menganggap dirinya benar dan orang lain sesat. Nah, tentu saja ini harus objektif dan jangan menjadi subjektif. Benarkah Pastor Andi Simon pelayanannya dari setan? Dengan kata lain, Pastor Andi Simon sesat? Mari kita melihat tayangan video yang disampaikan oleh Pendeta MYM. Siapakah MYM ini? Kita lihat bersama-sama. Saudara, selamat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta MYM. Dan kali ini secara khusus kita akan membahas mengenai Pastor Andi Simon. Dan saya baru mendapat kesempatan ya untuk memberikan tanggapan kepada Pastor Andi Simon, di mana ada banyak sebetulnya dari tahun lalu yang meminta saya untuk memberikan tanggapan. Jadi saya sudah mengamati sudah cukup lama, dan sekarang saya akan khusus membahas satu topik saja ya, mengenai kolam kesembuhan yang dia baru buat, yang dia baru bikin ya. Jadi itu yang kita akan tanggapi saat ini. Nah, saudara, secara keseluruhan saya melihat Andi Simon ini, saya mengamati, saya observasi, saya dengarkan, maksudnya saya melihat 1-2 videonya, cara dia mengkampanyekan kesembuhan ya, cara dia menyembuhkan. Saya sangat-sangat ragu kalau dia dipakai oleh Tuhan. Ini pernyataan yang sangat-sangat tegas dari saya. Saya sangat-sangat ragu kalau dia dipakai oleh Tuhan ya. Dan khusus saya sangat-sangat ragu bila Pastor Andi Simon dipakai oleh Tuhan. Sudah diawali dengan sebuah keraguan. Seharusnya jika seseorang itu ragu, seharusnya dia berkomunikasi dengan orang yang dia tahu, dia belum paham, dia masih ragu-ragu dengan pengajaran, masih ragu-ragu juga dengan apa yang dikerjakan dalam pelayanan Pastor Andi Simon. Cuma sayangnya Pendeta MYM ini tidak telepon kah, atau mengajak diskusi kah, atau ngobrol bareng kah, duduk ngopi bareng, makan pisang goreng bareng, sehingga benar-benar paham, tahu benar, dan menyampaikan semua kebenaran dengan benar. Bukan nanti setelah kita melihat ini, apakah keraguan-raguan itu menjadi sebuah kesimpulan. Coba kita lihat kembali pernyataan ini. Dan khusus untuk topik malam hari ini mengenai kolam kesembuhan, saya berani pastikan itu bukan dari Tuhan. Nah, apa alasannya, saudara? Mari kita melihat Alkitab sekarang. Kesembuhan ya,
yang diadakan oleh Tuhan sendiri melalui para hamba Tuhan, ya, itu selalu tidak boleh menggunakan media tertentu, ya, sebagai sarana untuk menyalurkan kesembuhan. Nah, kalau pakai media air, pakai media jampi-jampi, ya, atau katakanlah seperti pari aji, ya, saya pari aji pakai minyak urapan, itu jelas-jelas tidak alkitabiah. Kalau pari aji sudah saya bahas, ya, ada sekitar 2 video, ya. Tidak ada media yang dipakai oleh Tuhan, termasuk salah satu dikatakan minyak urapan. Benarkah minyak urapan tidak ada di dalam Bible? Benarkah jika seorang hamba Tuhan menggunakan minyak pengurapan dalam pelayanannya dianggap sesat? Seharusnya pendeta MYM memahami ada satu ayat di dalam Bible kita yang menyatakan bahwa jika ada seseorang di antara kamu yang menderita sakit, biarlah ia memanggil para penatua jemaat dan biarlah mereka mendoakannya dan mengurapinya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ada. Kita menemukan ada pelayanan dengan minyak urapan. Kita lanjutkan. Ada sekitar 2 video yang membahas pari aji. Ya, saya katakan kesesatan minyak urapan pendeta Yesaya Pari Aji. Nah, kalau Pastor Andi Simon ini, saudara, itu baru bikin kolam kesembuhan, di mana orang yang masuk ke kolam itu, entah untuk dibaptis, ya, entah masuk ke kolam itu akan mendapatkan kesembuhan, ya. Nah, saudara-saudara, saya sama sekali tidak diyakinkan oleh apa yang dilakukan oleh Andi Simon ini agar saya boleh melihat apa yang dia kerjakan ini sebagai pekerjaan Tuhan. Di Alkitab kita melihat sebetulnya tidak ada, baik oleh Tuhan Yesus maupun para para rasul atau nabi dalam perjanjian lama yang menggunakan media tertentu untuk menyembuhkan. Ada beberapa catatan, tetapi saya akan menjelaskan. Nah, di sini dikatakan tidak ada dalam perjanjian lama ataupun perjanjian baru menggunakan media, di mana Tuhan melakukan mujizat lewat media atau sarana media. Tetapi setelah dia berkata tidak ada, dilanjutkan dengan ada sebuah catatan. Artinya kalimat ini sangat kontradiksi. Seharusnya jika tidak ada, benar-benar Bible tidak ada. Tetapi jika ada sebuah catatan, berarti ada sebenarnya dan menjadi sebuah catatan. Mengaduk-ngaduk tanah, meludah, kira-kira begitu ya, saudara, ya. Lalu ambil tanah itu yang sudah ada campur ludah tadi, oleskan ke mata orang buta. Apa maksudnya ini, saudara? Yesus meludah dan mengambil tanah dan dioleskan ke mata orang buta ini. Dikatakan sebenarnya menunjukkan kepada tanah bicara soal penciptaan Tuhan atas manusia. Betul, manusia diciptakan dari tanah. Betul sekali, saya setuju. Tetapi jika dikatakan bahwa Yesus tidak menggunakan sarana, hari ini kita melihat bahwa sarana yang digunakan oleh Yesus adalah tanah. Yesus bisa saja menyembuhkan langsung dan berkata, "Efata, terbukalah." Langsung matanya dapat melihat. Atau bangun, berjalanlah. Banyak hal yang Yesus lakukan. Dan kita perhatikan, kadangkala, memang tidak selalu, kadangkala menggunakan media atau sarana. Jadi Yesus sedang menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan. Dia dapat melakukan apa saja dengan caranya, dengan kedaulatannya. Bagaimana kelanjutan dari apa yang dikatakan oleh pendeta MYM ini? Maksud apa di balik ini? Yesus sedang mengembalikan ingatan orang-orang Yahudi yang menonton dia
kepada kitab Kejadian. Allah cipta manusia dari debu tanah. Ini maknanya. Yang kau bilang buta susah, aku pencipta manusia dari debu tanah. Maka sekarang saya pakai tanah. Nah, ludah tentu itu bukan opo-opo atau apa. Untuk mencampur tanah tadi itu supaya dia lebih lebih bisa untuk diambil. Kalimat tadi adalah sebenarnya tafsiran. Karena memang Bible tidak menuliskan dan menerangkan itu. Jadi ditafsirkan oleh pendeta MYM tentang tanah sebagai sebuah penciptaan. Tetapi apakah benar kisah ini dalam konteksnya bicara tentang penciptaan? Tentu saja tidak, karena kita harus melihat dengan jelas keseluruhan ayat demi ayat sehingga kita dapat menemukan inti sebuah pengajaran yang tepat sesuai dengan kisah ini. Sudah diaduk-aduk, dioleskan ke matanya, karena kamu memang dari debu tanah. Seluruh tubuhmu itu dari debu tanah, termasuk matamu. Maka aku sembuhkan kamu sesuai dan dari mana asalmu aku ambil. Ini pesannya. Yesus di sini sedang menunjukkan dia pencipta. Sedang membawa ingatan orang Yahudi kepada kitab Kejadian bahwa Adam dicipta dari debu tanah. Ya, ini juga membawa ingatan orang Yahudi tentang kitab Kejadian atau penciptaan manusia dari debu dan tanah. Tetapi jika kita perhatikan ayat demi ayat dari kisah ini, memang menyatakan tentang Yesus sebagai sumber kesembuhan, itu yang pertama. Tetapi yang kedua poinnya adalah bahwa orang Yahudi termasuk 12 murid Yesus selalu menganggap bahwa setiap penyakit berat, apakah itu buta sejak lahir, beberapa penyakit-penyakit yang dianggap adalah kutukan atau hukuman akibat dosa. Dan itulah yang menjadi pertanyaan mereka kepada Yesus. Apakah orang ini sakit sejak lahir karena dosa dia atau dosa orang tuanya? Jadi sebenarnya tidak ada hubungan dengan kitab Kejadian dalam penciptaan manusia, karena ini bicara tentang apa yang berkembang dan dipahami di dalam hukum Musa bagi orang-orang Yahudi. Kita lihat selanjutnya. Minum lagi. Andi Simon tidak ngerti ini, saudara. Ya, orang-orang yang suka Andi Simon tidak ngerti. Apalagi si kira tidak ngerti apa-apa. Andi Simon tidak ngerti kisah ini. Bahkan tadi dikatakan bahwa pengikutnya yang seperti apa tadi? Ini sedang menunjukkan dia pencipta. Iya. Si kera-bara-bara. Ini si kera-bara-bara. Ini si kera-bara-bara ini. Ini apa? Ini teologi yang indah sekali, saudara. Bagaimana Kristus menyatakan keilahian sebagai pencipta manusia yang menciptakan Adam dan Hawa, yang menciptakan Adam, membentuk dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup. Bro, berteologi itu memahami kebenaran dari eksegesisnya. Jadi bukan asbun. Kenapa orang itu harus Yesus setelah memegang tangan mengoleskan tanah kemudian menyuruhnya pergi nanti untuk membasuh matanya di kolam Siloam? Sebenarnya kalau cuma matanya kotor saja, toh tidak perlu ke kolam Siloam. Cukup pakai air minum karena hanya untuk membasuh. Tetapi sebenarnya tidak sesederhana itu, bahwa kolam Siloam yang diterangkan dalam Bible ini punya sebuah tujuan dari apa yang Yesus katakan. Kita lihat kembali. Nafas hidup ke dalam lubang hidung daripada Adam. Seperti ini prinsip yang penting sekali. Nah, lalu kemudian setelah dioles tanah, pergi ke kolam Siloam, basuh dirimu. Mengapa ke kolam Siloam? Apakah kolam Siloam itu mempunyai sesuatu kekuatan magic ya untuk menyembuh? Bukan. Orang kan diolesi ludah Tuhan Yesus, olesi tanah, olesi mata. Ya, sekarang kamu basuh dirimu, bersihkan dirimu di sana. Ya.
apalagi dalam konteks Yahudi, saudara, yang butuh tahir dalam segala sesuatu. Ini tahir bukan sekedar tahir bahkan orang Yahudi tidak peduli dengan tahir rohani, saudara. Mereka lebih peduli dengan tahir jasmani. Berbagai macam upacara pembasuhan, cuci tangan, segala macam. Saudara baca di dalam kitab Injil. Yesus suruh, ayo ke sungai, basuh dirimu di sana. Karena tadi sudah kotor, dikasih tanah, dikasih air ludah. Sudah kotor karena tanah. Saya jadi geli mendengarkan kalimat ini. Mari kita lihat kenapa Yesus harus menyuruh orang itu membasuh dirinya di kolam Siloam. Ya. Pendeta MYM berkata karena matanya sudah kotor, kena ludah dan kena tanah, cuci biar bersih. Nah, jika hanya untuk bersih saja, kenapa harus ke kolam Siloam? Kan ada banyak air juga, bisa mampir ke tetangga, minta air. Atau minta air kepada rombongan murid Yesus yang juga pasti bawa air hanya sekedar mencuci yang kotor. Nah ini seperti inikah teologinya? Mari kita lihat bahwa posisinya sejak zaman Daud sampai saat itu, kolam Siloam itu menjadi sumber air suci yang digunakan dalam upacara-upacara di Bait Elohim. Jadi selalu dari mata air dari kolam Siloam. Yang kedua, kolam ini menjadi sumber air bagi seluruh kota Yerusalem. Dan juga dipergunakan untuk pentahiran tubuh bagi tradisi Yahudi. Karena ini berkenaan dengan tradisi Yahudi juga. Ya. Dan sebenarnya Yesus sedang menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, jelas urut-urutannya ada. Ya, dan kita memahami apa yang dituliskan di dalam Bible karena seperti itulah yang terjadi. Ya, yang kedua bahwa Roh Kudus akan mengajar kita tentang apa yang dituliskan di dalam Firman Tuhan. Nah, jadi ketika Yesus menyatakan diri Dia adalah Tuhan atas hari Sabat, karena ada orang-orang Farisi, ya, yang mengagung-agungkan hari Sabat. Nah, inilah pemahaman yang berbeda dengan pendeta MYM. Kita dengarkan kelanjutannya. Saudara, maka dia pergi ke sana basuh diri. Bukan kolam itu ada opo-oponya. Kolamnya memang tidak ada opo-opo. Kolamnya tidak ada kuasa. Tetapi orang buta ini harus taat kepada apa yang Yesus katakan. Bukan kolam itu ada sesuatu magic atau jimat atau sesuatu khasiat yang menyembuhkan dia. Tidak. Kamu sudah kotor matamu ini loh. Matamu sudah kotor. Ya. Jauh loh itu ke Siloam dari tempat mereka ada. Kena tanah. Cuci sana supaya bersih. Clear? Jadi di sini tidak ada sesuatu, saudara, yang menunjukkan bahwa itu adalah sarana-sarana kesembuhan. No. Kalau Yesus mau langsung, hei matamu sembuh, bisa dong, Dia pencipta kok. Mengapa pakai tanah? Karena Dia mau menyatakan, mau membawa ingatan orang-orang Yahudi kepada kitab Kejadian, supaya mereka tahu, Yesuslah pencipta manusia. Clear ya? Bilang kepada Andi Simon supaya belajar teologi baik-baik, saudara. Minum. Ya, pasti saya dihujat habis ini. Kan banyak pengikut fanatiknya ya. Saya bukan pengikut fanatik Pastor Andi Simon, ya. Tetapi saya perlu menyatakan sebuah kebenaran, ya. Dan tidak mungkin menghujat pendeta MYM yang pinter ini ya, tetapi yang kerjaannya menghujat saja, menjelek-jelekan orang. Saya perlu menyatakan kebenaran dari tuduhan-tuduhan pendeta MYM yang membabi buta, mirip sekelompok ormas yang suka menuding-nuding dan menuduh pemerintah. Ya, oke. Kita coba lihat berikutnya. Nah, bagian lain sekarang. Mungkin Yohanes pasal 5 ya, kolam Bethesda.
itu dikatakan bahwa kolam itu berkhasiat. Tetapi itu ada alasannya, saudara. Kenapa bisa menyembuhkan kolam itu? Pasal 5 ayat 4 dikatakan, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Jadi jelas di sana ya. Jadi kolam itu tidak jadi sarana, tapi ada malaikat Tuhan yang katanya menggoncangkan kolam. Saya tidak mau lebih lama membahas hal ini. Ayat ini yang baru saya bahas tidak membuktikan bahwa kolam itu adalah sarana penyembuhan. Tidak. Mari kita lihat tentang kolam Bethesda seperti yang disampaikan tadi. Dikatakan sewaktu-waktu malaikat akan turun dan menggoncangkan air kolam itu. Menurut sahabat Koran, itu sarana bukan ya? Air kolam itu di Bethesda itu sarana atau bukan? Sebab tidak mungkin malaikat akan mencari air yang lain atau batu-batuan yang lain atau mencari apalah gitu ya, pohon-pohon yang lain untuk digoncangkan, tidak. Tetapi dia menggoncangkan sarana yang namanya air kolam Bethesda. Tetapi pendeta MYM tidak mengakui ini sebagai sarana. Memang kolam itu tidak ada kuasa, tetapi bagi orang Yahudi, karena mereka mendengarkan kisah dan beberapa pengalaman, mereka percaya tiba-tiba bisa datang malaikat dan menggoncangkan air itu. Jadi air kolam Bethesda pun jadi sarana, ya, bisa jadi sarana. Tapi ada malaikat Tuhan, ya tentu seizin Tuhan yang menjadi penyebab orang-orang yang terjun dahulu ke situ akan menjadi sembuh katanya. Tapi penjelasan ini sebetulnya tidak sesederhana itu ya. Tapi lain kali kalau saya ada waktu saya mau menjelaskan itu. Lain kali akan dijelaskan. Tetapi ya ini adalah kolam Bethesda. Sarananya dipakai kolam Bethesda, bukan kolam pancing ikan. Bukan. Jadi yang digoncangkan malaikat itu khusus di kolam itu, kolam Bethesda. Dia tidak pakai sarana yang lain. Jadi memang sarana itu bukan sumber kesembuhan, tetapi dipakai menjadi sebuah sarana dengan sebuah tujuan. Saya tidak ada waktu hari ini ya. Saya hanya mau membuktikan bahwa kolam itu tidak jadi sarana, kolam Bethesda. Ya. Mari kita lihat yang lain. Paulus dan Petrus. Tentang Paulus dan Petrus. Menyembuhkan orang juga. Bahkan dua-duanya pernah membangkitkan orang mati. Paulus pernah membangkitkan Eutikus. Petrus pernah membangkitkan Dorcas. Kisah Para Rasul berkata, sapu tangan Paulus itu, ya, yang pernah dipakai Paulus bisa menyembuhkan. Kisah Para Rasul yang sama mengatakan orang lewat bayangan Petrus saya sembuh. Tapi kalau sudah perhatikan pertama-tama, Paulus tidak pernah promosikan itu sebagai sarana kesembuhan. Baca Alkitab baik-baik, tidak ada itu. Paulus tidak pernah bilang, hei, sentuh sapu tangan saya, pasti sembuh. Sentuh ini, pasti sembuh. Tidak ada. Sama juga orang-orang yang lewat bayangan Petrus. Petrus tidak menyuruh mereka untuk lewat bayangannya supaya sembuh. Tidak ada. Oh, lewat. Tidak ada, saudara. Ini poin pertama. Poin yang kedua, sebentar ya saudara ya. Seperti biasa kalau saya ngomong, asam lambung naik, harus relax. Ayo bro, relax bro. Ya. Nah, poin yang kedua saudara, sapu tangan Paulus itu sendiri bukan menyembuhkan, tidak. Tapi orang yang melihat pemberitaan Paulus, wah,
Tuhan yang Paulus beritakan itu tentu Tuhan berkuasa. Mereka lihat bagaimana pekerjaan pemberitaan Paulus yang penuh kuasa. Maka mereka pikir, asal ku sentuh sapu tangannya aku sembuh. Mirip yang perempuan sakit pendarahan itu ya, yang pikir asal ku sentuh jubah Yesus aku sembuh. Nah, dia beriman kepada Yesus. Nah, ini poinnya. Bahwa segala sesuatu yang dipakai sebagai sarana sebenarnya dimulai dengan iman kepada Yesus, percaya kepada Yesus, percaya mereka sembuh. Tetapi dalam kasus Petrus dan Paulus, kita melihat di sini bahwa memang tidak pernah mereka menyampaikan bahwa dengan sapu tangan disembuhkan, dengan bayangan disembuhkan, tidak. Tetapi saya melihat dalam kisah ini bahwa sebenarnya orang-orang itu percaya sekali terhadap mujizat Tuhan. Sehingga apa yang berada di tubuh kedua rasul ini, mereka yakin mengeluarkan kuasa kesembuhan. Apa yang dipegang oleh tangan mereka, misalnya sapu tangan, pasti menyembuhkan. Dan ini mungkin pasti tidak sekali terjadi. Kemungkinan berkali-kali kejadian ini terjadi, sehingga itu menjadi sebuah patokan bahwa sapu tangan menyembuhkan, bayangan Petrus menyembuhkan. Nah, tetapi ini pun tidak dipercaya oleh pendeta MYM sebagai sebuah sarana. Memang bukan itu penyembuhnya. Penyembuhnya adalah Yesus. Diyakini penyembuh itu yang melakukannya adalah Yesus. Ya, jadi tanggapan saya, memang Petrus tidak menyuruh mereka untuk ayo lihat bayangan saya, perhatikan bayangan saya, ataupun menyentuh sapu tangan Paulus. Namun orang-orang itu meyakini sarana yang diberkati Tuhan dan mereka sembuh. Karena itu terjadi bukan sekali saja. Dan ini dinyatakan di dalam Bible tentang sarana itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, presupposisi di balik orang menggunakan sapu tangan Paulus itu seperti itu. Mereka percaya Tuhannya Paulus, yang Paulus beritakan. Mereka beriman, mereka sembuh. Ya, jadi itulah maksud preposisi. Jadi apa yang dituliskan di dalam Alkitab, apa yang menjadi kebenaran Alkitab, itulah yang harusnya disampaikan menjadi sebuah kebenaran, bukan hanya sekedar menyesatkan orang, menyatakan orang lain salah, orang lain bukan dari Tuhan dan lain sebagainya. Butuh kerendahan hati sebenarnya untuk menyampaikan hal ini. Kalau Tuhan tidak izinkan sembuh juga tidak sembuh, saudara ya. Nah, prinsip yang sama juga dengan bayangan Petrus ya. Itu sama prinsipnya. Jadi berdasarkan dua alasan ini, baik sapu tangan Paulus maupun bayangan Petrus tidak pernah jadi sarana kesembuhan. Jadi tidak boleh pendeta antah berantah dari mana, pendeta kurang ajar dari mana, pakai sapu tangan, urapi dengan minyak atau doa, lalu suruh orang sentuh, ini sembuh kamu kalau pakai sapu tangan ini. Itu pasti dari setan. Dari setan Ada katanya. pendeta namanya Yosafat gitu, keliling di pinggiran, menyembuhkan orang pakai sapu tangan. Tadi baru dibahas di grup WA kami dan Pak Mangapul ya, grup melawan bidat itu. Ada seseorang bapak yang membahas tentang Yosafat. Ya, seperti itu. Dia pakai sapu tangan, dan itu pasti dari setan. Jadi ini statement yang sangat-sangat tidak beralasan. Jadi kalau ada orang mendoakan dengan sapu tangan, itu pasti dari setan. Mungkin dia menggeneralisirkan semua, menyamakan semua pendeta, ya. Sebenarnya tidak bisa begitu juga. Kita lihat pelayanan seperti apa. Dan kita tidak bisa menyamakan pendeta ini dengan pendeta Andi Simon dan lain sebagainya. Perhatikan dulu, benar-benar lihat pelayanannya, baru kita menyimpulkan sesuatu. Demikian juga bayangan Petrus ya. Terakhir sekarang saudara, perihal perjanjian lama ya.
Saya hanya akan ambil satu contoh saja. Yang kelihatannya pakai sarana, tapi sebetulnya kalau dipahami dengan baik bukan itu maksudnya. Kita tidak usah buka ayatnya ya saudara ya, terlalu lama nanti. Saya ceritakan saja karena saya kuasai sekali ceritanya. Dia kuasai ceritanya, tapi apakah benar ceritanya benar? Saudara masih ingat tentang Naaman ya? Oleh seorang budak perempuan Israel yang bilang kepada dia, pergi ke Israel, ada seorang nabi. Maka dia ke Israel. Datang ke raja, raja bilang, Tuhan, aku bisa menyembuhkan kamu. Lalu ada orang bilang, bawa ke Elisa. Lalu pergilah dia ke Elisa, Nabi Elisa. Nah, Naaman ini orang besar, orang penting sekali. Memang dia sudah rendah hati ikut petunjuk budak itu. Sudah sangat rendah hati saudara. Seorang budak bilang, pergi ke Israel, dia ikut tuh. Ya, tapi dia rendah hati juga mungkin karena sakit. Saudara. Kalau kita sakit, apapun saran orang asal itu baik kita lakukan. Saya waktu sakit begitu saudara. Asalkan itu rasa baik, kita ikut. Namanya sakit kok. Kalau orang sakit itu bukan rendah hati, bro. Orang sakit itu kepengen sembuh. Jadi apa saja yang disuruh pasti dilakukan. Jadi bukan masalah dia rendah hati atau tidak. Namanya kita pihak yang susah. Jadi apakah Naaman murni rendah hati atau tidak dalam konteks waktu diberitahu oleh gadis Israel budak itu, kita tidak pasti. Nah, oleh sebab itu kelihatannya maka Elisa perlu menguji dia lagi. Bisa aja dia keluar, Elisa sebetulnya sentuh kusta Naaman sesuai dengan keinginan Naaman, sembuh saudara atas nama Tuhan Allah Yahweh, Allah Yehova, Allah Israel. Sembuh, kenapa tidak sembuh? Kalau Tuhan mau. Tapi mau ketemu pun Elisa tidak mau. Mungkin belum sungguh-sungguh rendah hati, itu bisa pertama. Kedua, dia membawa emas dan perak. Nabi asli tidak cari duit. Perhatikan baik-baik. Nabi asli tidak cari duit. Pendeta sejati tidak cari duit. Itu sebabnya MYM tidak pernah cari duit. Sampai hari ini saya membuktikan tidak satu orang pun menghina saya karena saya minta-minta uang atau cari duit dengan pelayanan saya. Itu ciri Nabi sejati, ciri hamba Tuhan sejati. Itu sebab Elisa tidak mau ketemu dia. Dia bawa pemberian-pemberian. Tidak mau. Mungkin ada orang-orang yang menuduh tapi celakanya budak Elisa yang hamba uang. Dia ikuti, dia minta. Akhirnya kusta Naaman pindah kepada dia. Nah, ini alasan mengapa Naaman ini alasan mengapa Elisa tidak mau ketemu Naaman. Jadi bukan karena sungai Yordan itu ya disuruh basuh diri ke sana, ya, bukan karena sungai Yordan itu ada opo-oponya, ada faedahnya, berkasiat, enggak. Dua alasan ini tadi. Pertama, alasan kerendahan hati dari seorang pembesar dari negara lain yang datang mencari Nabi Israel. Kedua, dia bawa. Bukan kerendahan hati, tetapi ingin sembuh. Dia bawa. Naaman tidak mau terima bawaan. Lebih baik tidak usah ketemu. Pergi, suruh dia basuh diri di Yordan. Jadi Panglima Naaman itu malu karena dia seorang panglima dan dia terkena penyakit kusta yang menjijikkan dan pasti dia ingin sembuh. Bukan masalah kerendahan hati di sini. Nah, apakah yang menyembuhkan Naaman itu? Sungai Yordan? No.
ketaatan dia atas perintah Nabi Tuhan. Dan Nabi Tuhan ini memerintahkan atas petunjuk Tuhan, jelas itu. Karena Nabi Elisa adalah Nabi Tuhan yang asli. Habis akhirnya, habis. Sebetulnya awal-awalnya dia enggan, tapi dibujuk oleh pegawai-pegawainya, baru dia. Setelah dia ikuti petunjuk Naaman, sembuh dia. Karena ketaatan, bukan karena sungai Yordan. Dengar saya baik-baik. Karena ketaatannya atas perintah Nabi Tuhan, maka dia sembuh di dalam kedaulatan Tuhan. Jadi apakah ini pakai sarana air, kolam, sungai? Bilang kepada Andi Simon, Mbah Muriwali bilang, Mbah Muriwali. itu bukan dari Tuhan dia itu. Itu Waduh, yang ini Mbah dilakukan Muriwali itu yang dari ngomong. setan itu. Bilang kepada dia. Pendeta Muriwali. Ya, pernyataan terakhir ini sangat mengagetkan saya sebab pendeta MYM berubah menjadi Mbah Muriwali, ya. Dan dikatakan bahwa apa yang dikerjakan oleh Pastor Andi Simon itu dari setan. Wah, ini terlalu sangat-sangat terlalu pernyataan ini. Oke, pendeta MYM jangan sembarang menuduh. Jika itu benar-benar dari Yesus, pekerjaan yang Yesus suruh dilakukan oleh Pastor Andi Simon, kemudian Anda berkata itu dari setan, saya jadi teringat ketika orang Farisi berkata kepada Yesus bahwa kuasa yang Yesus lakukan menyembuhkan orang sakit itu berasal dari Beelzebul. Dan Yesus mengingatkan kepada mereka tentang dosa menghujat Roh Kudus. Wah, itu Yesus yang menyatakan ketika seseorang menganggap pekerjaan yang Yesus lakukan yang berasal dari Yesus itu adalah pekerjaan setan. Nah, hati-hati pernyataan ini, Mbah Muriwali, ya. Pendeta MYM hari ini berubah menjadi mbah. Entah mbah dari mana ini ya. Nah, sahabat sukses dan sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita perhatikan tentang hal-hal yang sudah kita dengarkan tadi. Ya, bahwa bagaimana mungkin dari mulut seorang yang mengatakan dirinya hamba Tuhan, akademisi, di belakangnya latar belakang buku-buku yang begitu banyak dengan judul yang pasti baik-baik dan bagus, tetapi dari mulut yang sama juga keluar hujatan menghakimi orang lain. Lihat arogansinya. Ya. Sebentar lagi kolam baptisan yang diberi nama kolam Siloam yang dikerjakan oleh pendeta atau Pastor Andi Simon selesai. Mungkin pendeta MYM akan kejang-kejang kebakaran jenggot. Oh sorry, nggak ada jenggot. Ya, akan kejang-kejang, kaget kan? Kenapa? Karena melihat bagaimana orang-orang nanti merasakan lawatan Tuhan dalam pelayanan Pastor Andi Simon. Ya, kayaknya ini teologi yang disampaikan oleh pendeta MYM apakah seperti ini? Atau tidak semua orang reform seperti ini? Ya, bukan kolam yang memberi kesembuhan. Sangat dangkal pemahamannya pendeta MYM. Teologi kebablasan. Ya, hanya melihat kulit langsung ambil sebuah kesimpulan yang tidak berdasar. Ya, berarti akademisinya bagaimana? Perlu dipertanyakan. Ya, apakah seorang semakin banyak ilmu dia semakin rendah hati ataukah semakin arogan dan sombong? Ini sangat konyol. Ya, belajar lagi lah. Lulusan teologi luar negeri bukan jaminan jadi hebat. Sebab katanya memiliki jawatan kenabian yang memberitakan kebenaran. Bagi saya, kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh pendeta MYM tadi, saya menyimpulkan begini. Dan saya menyampaikan tanggapan saya bahwa Tuhan juga dapat memakai sarana seperti yang dipakai oleh para nabi dan rasul dan orang-orang percaya. Dan kita tahu sarana bukanlah sebuah tujuan. Dan itu ada di Bible. Jesus is the center. Jadi harus menjadi pusat semua pengajaran dan kesembuhan orang-orang untuk mereka terima kuasa Yesus. Pada saat mereka punya iman di dalam Yesus, pada saat mereka percaya kuasa Yesus, mereka disembuhkan, mereka dipulihkan, mereka diberkati, dan banyak hal bisa terjadi. Puji Tuhan, haleluya. Ya, baik
sahabat koran, perbincangan dan kemudian tanggapan saya terhadap video dari pendeta MYM ini telah kita belajar dan kita bedah bersama-sama. Sampai jumpa di konten berikutnya. Silahkan like jika suka, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Jangan menghujat, jangan memaki. Saya Guntur Irianto, salam koran, kontroversi kebenaran. Haleluya.